Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nazul Khairunisa dengan NIM 08011182530023 dari kelompok 1 Praktikum Pengantar Teknologi Informasi. Jadi di sini saya akan mengerjakan untuk tugas praktikum HTML untuk yang nomor 2, yakni untuk membuat tabel jadwal mata kuliah. Nah, sebelumnya saya telah mengerjakan untuk bagian isi dari websitenya. Untuk bagian tabelnya sudah saya kerjakan. Kemarin saya tidak sempat untuk tag video dikarenakan ini sudah selesai sebelum akhirnya saya mengetahui kalau misalnya disuruh untuk membuat video. Lalu setelah konfirmasi, di sini saya sudah diberikan izin oleh Kak Rafif untuk menjelaskan saja bagaimana cara-caranya. Sekaligus ada beberapa bagian yang akan ditambahkan pada praktikum kali ini. Nah, di sini saya akan menjelaskan untuk bagian pertama yang harus kita lakukan, karena dokumennya itu berbentuk HTML, maka untuk pertama sekali kita akan bentuk tulis HTML di sini, untuk tag-nya. Lalu di bawah itu kita tulis head. Head ini fungsinya untuk sebagai eh, kepala dari si websitenya nanti. Nah, ini akan munculnya itu di sini. Ini saya tulis untuk title atau judul itu praktikum PPTI nomor 2 karena ini adalah tugas yang kedua. Ini munculnya akan terlihat di sini. Lalu, untuk selanjutnya, saya membuat untuk bagian foto dari websitenya, bagian foto di awal headernya, dengan menggunakan rumus link, ref sama dengan sinamoral PNG, rel, icon, type, image, atau PNG. Kenapa saya pilihnya PNG? Karena file yang saya simpan di sini itu berbentuk PNG. Nah, untuk namanya ini kita sesuaikan dengan yang ada di dalam folder kita. Lalu selanjutnya, maaf, kesalahan. Nah, selanjutnya untuk ini karena tidak ada yang ingin ditambahkan lagi, maka awalnya kita buka tag-nya, lalu di sini kita berikan tag penutup untuk head-nya. Lanjut untuk bagian body. Body ini yang akan muncul di bagian halaman websitenya. Nah, di sini saya terlebih dahulu mengatur untuk warna dari si background-nya. Nah, karena saya ingin warna biru, sebelum ini saya menggunakan color wheel untuk menentukan kode warnanya. Ini menggunakan rumus body, background color sama dengan tag warnanya, atau bisa juga dengan menggunakan nama warnanya saja. Saya contohkan di sini, saya menggunakan warna navy misalnya. Navy. Kita set terlebih dahulu, lalu kita refresh. Nah, ini akan berubah menjadi seperti ini. Tapi karena tadi saya inginnya warna seperti sebelumnya, maka saya gunakan warna seperti tadi. Kita set lagi, lalu kita refresh. Nah, selanjutnya saya menggunakan center agar untuk medianya ini berada di tengah. Lalu saya berikan terlebih dahulu untuk headernya, untuk judul dari websitenya. Nah, di sini kita menggunakan H1 karena font H1 itu adalah font dengan ukuran terbesar. Lalu saya bold dan diberikan untuk warnanya itu saya ingin warna navy. Nah, di sini kita masukkan untuk bagian tulisan di bagian judul dari websitenya ini. Nah, di situ tadi ada jadwal kuliah semester ganjil 2025-2026. Lalu saya mau nyambung ke bawahnya nih, biar tidak terlalu panjang dan ke samping. Kita gunakan rumus BR. BR ini untuk melanjutkan kalimat itu di baris selanjutnya. Sini saya tulis kelas L1 Matematika. Lalu kita tutup, karena tadi awalnya boldnya dibuka di sini, maka kita tutup. Kita berikan tag penutup untuk boldnya, terus untuk ukuran teksnya juga. Lalu kita tutup untuk bagian center, dan kita tutup bagian fontnya, karena tadi di awal kita sudah membuka font di sini. Selanjutnya, agar dia ada jarak antara bagian ini ke bagian paragraf, diberikan itu BR sebanyak 3 kali. Tujuannya agar agak jauh jaraknya. Kalau misalnya untuk diberikan 1 kali, 2 kali itu tidak apa-apa. Nah, di sini untuk selanjutnya, saya untuk membuat paragraf seperti ini, itu digunakan rumus P. Nah, tag P ini diberikan kalau misalnya kita mau membuat suatu paragraf. Terus, kenapa di sini ada left? Karena saya mau tulisannya itu berada di sebelah kiri.
Makanya dia berada di sini. Kalau misalnya saya berikan center, maka nanti dia akan muncul di tengah sama seperti judul ini. Selanjutnya saya berikan spasi lagi. Nah, di sini saya ingin membuat tulisan bergerak seperti ini. Nah, untuk di sini saya berikan dulu untuk font colornya itu navy. Face-nya itu Garamond. Garamond itu untuk bagian si fontnya ini mau bentuknya seperti apa. Lalu marquee. Marquee ini adalah tag untuk membuat tulisannya itu bergerak. Lalu kita berikan tulisan yang ingin kita gerakkan. Lalu kita tutup semua tag-tag tadi. Selanjutnya saya berikan spasi lagi. Dan kita lanjut ke table. Nah, untuk table itu kita bisa menggunakan sini. Untuk bagian kepala table, nah kepala table kan ini ya. Jadi kita menggunakan T-head. Lalu kita buat TR di sini. Apa sih TR itu? Nah, TR itu adalah HTML yang digunakan untuk membuat suatu baris dalam tabel. Nah, TR itu adalah singkatan dari table row. Nah, lalu untuk bagian isi dari si baris-baris itu apa aja? Nah, ini dia, TD. TD itu adalah table data yang akan kita masukkan ke baris tadi. Berarti untuk di baris pertama, datanya ada ini. Karena ini tadi kan untuk bagian kepala ya. Jadi di sini setelah kita masukkan datanya, agar bisa dibedakan dengan bagian isi, itu diberikan center. Lalu kita bold, agar tujuannya itu bisa dibedakan dengan bagian isinya. Lalu kita tulis nih apa-apa saja yang akan dimasukkan ke dalam tabel. Ada nomor, kode mata kuliah, ruang, SKS, waktu kuliah, bab yang dipelajari, buku pedoman, dan lain-lain. Nah, nanti yang akan muncul adalah seperti ini yang di bagian atas, mata kuliah, ruang, SKS. Nah, selanjutnya setelah ini terbuat tadi, kita tutup TR-nya terlebih dahulu. Berarti untuk baris pertama sudah selesai. Kita lanjut lagi untuk bagian bawahnya, untuk bagian isi. Nah, kalau misalnya isi kan itu dia ada tabel head, berarti ada body. Nah, untuk body itu kita gunakan rumus yang sama juga, itu TR. TR berarti untuk kita membuat baris baru. Nah, lalu bagaimana sih cara kita mengisi ini nih agar bisa sebanyak-banyak ini? Jadi caranya kita lakukan satu persatu. Caranya kita isi dari untuk baris yang ini sampai ke ujung sini terlebih dahulu. Jadi kita urutkan sesuai dengan ini judul-judul di atas tadi. Nah, di sini kita isi data-datanya. Enter 1. Nah, masuknya ke sini. Karena nomor di sini untuk yang paling pertama. Kode mata kuliah. Kode mata kuliahnya MMP 1104. Kita masukkan di sini. Berarti nanti dia akan terisi di bagian kode mata kuliah. Begitu seterusnya. Nah, apa fungsi center? Center itu fungsinya agar dia berada di tengah. Nah, seperti ini. Lalu untuk bagian yang bab dipelajari, karena bab yang dipelajari kan tidak cuma satu, tapi ada banyak. Nah, di sini kita bisa menggunakan tag untuk membuat order list. Order list itu adalah list yang berurutan dari penomorannya. Jadi bisa 1, 2, 3 sampai seterusnya, atau bisa juga terbalik, seperti 5, 4, 3, 2, 1. Selain dengan nomor, kita juga bisa menggunakan huruf abjad, ABCD, atau huruf Romawi, 1, 2, 3, seperti I, dan seterusnya. Nah, di sini karena saya agar mempermudah, jadi saya gunakan angka saja. Jadi kita buat terlebih dahulu tag-nya itu OL atau order list. Lalu untuk bagian isinya, untuk isi dari si list tadi, itu kita gunakan rumus LI. Nah, kita masukkan tadi bab-babnya apa saja yang kita pelajari. Jangan lupa untuk setiap ini kita tutup dengan tag penutupnya, tag penutup LI. Apabila sudah dimasukkan semua, barulah kita tutup dengan tag OL. Kenapa kita tutup tag OL-nya? Karena tadi udah kita buka, otomatis di sini harus ditutup. Kalau misalnya kita tidak tutup yang ini, nanti bagian bawahnya juga akan otomatis diberikan penomoran, begitu. Nah, selanjutnya untuk ini juga sama cara kerjanya untuk ke bawahnya. Nah, lalu bagaimana nih cara membuat untuk tag link-nya? Klik di sini ya kan? Nah, untuk membuat tag link ini, kita pergi ke bagian yang paling akhir ya, bagian paling akhir di sini. Nah, ini kita berikan terlebih dahulu untuk judul bukunya. Lalu, kita gunakan untuk tag A. A ini untuk memberikan link
link referensi gitu, atau link yang akan kita tuju gitu. Nah, jadi di sini kita berikan tag A, ref, sama dengan, lalu kita masukkan link dari si buku tadi yang ada di internet yang sudah kita cari. Nah, untuk linknya ini kita update dengan tanda ketik. Lalu terakhir, setelah ini kita tulis di sini nih. Ini mau tulisannya apa sih yang tampil di sini? Nah, itu karena saya ingin tulisannya itu adalah klik di sini, maka yang muncul di sini yang warna biru itu adalah tulisan klik di sini. Lalu kita tutuplah tag-tag yang tadi yang sudah ada, itu center sama TD. Nah, lalu kita lanjut ke baris selanjutnya setelah kita tutup. Begitu juga dengan seterusnya. Sampai di akhir ini. Untuk caranya pengerjaannya seperti itu. Nah, di akhir saya membuat lagi untuk kalimat yang bergerak-bergerak ini dengan menggunakan rumus marquee. Nah, di sini. Selanjutnya, untuk bagian biodata saya, untuk nama saya buatnya itu menggunakan rumus teks area. Kenapa menggunakan rumus teks area? Karena mungkin menurut saya biar lebih beda aja dengan yang di atas. Selain itu, kalau misalnya gunakan teks area, kita itu bisa menampilkan itu hanya sekecil ini di sini. Padahal teksnya itu teks panjang. Nah, cara melihat keseluruhannya gimana? Kita bisa langsung scroll seperti ini, atau kita bisa besarkan terlebih dahulu nih dengan klik 2 kali, lalu kita gedein. Setelah itu kita bisa lihat di sini, lalu kita bisa scroll untuk tabnya. Jadi ini untuk meminimalisir ruangnya begitu. Nah, jadi di sini sudah disediakan untuk nomor, kode mata kuliah, ruang, SKS, waktu kuliah, bab yang dipelajari, buku pedoman, dan lain-lain. Nah, di sini untuk linknya, kita bisa klik. Nanti ini akan berpindah ke link mengenai bukunya. Nah, di sini. Ini untuk link bukunya ada di sini. Nanti di sini akan muncul buku yang dijadikan sebagai pedoman. Mungkin sekian dari saya. Mohon maaf karena banyak sekali kesalahan dalam video ini. Saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.